berhasil lolos usai tekuk Bolivia. Uruguay berhasil lolos ke babak 8 besar Copa America 2021 usai menaklukkan Bolivia dengan skor 2-0 pada pertandingan ketiga dari grup A. Pada babak pertama, Uruguay banyak membuang peluang emas. Luis Suarez dan kawan-kawan hanya mampu mencetakkan 1 gol pada menit ke-40. Itu pun lewat gol bunuh diri dari bek Bolivia yakni Jairo Quinteros. Di babak kedua tim tidak menurunkan tempo serangan. Uruguay tampak masih agresif dalam memburu gol tambahan. Sedangkan Bolivia masih belum menyerah untuk mengejar ketertinggalan. Akhirnya pada menit ke-79, Cavani berhasil memecahkan kebuntuannya lewat suntikan tajam meneruskan umpan terukur dari Facundo Torres dan membuat skor berubah menjadi 2-0. Kemenangan Uruguay ini sekaligus memastikan mereka lolos ke babak 8 besar Copa America 2021. Sebaliknya, kekalahan ini menutup peluang bagi Bolivia untuk lolos menuju 8 besar lantaran menghuni posisi juru kunci dari grup A dengan meraih 3 kekalahan dari 3 pertandingan. Lionel Messi buka peluang wujudkan mimpi bersama timnas Argentina. Lionel Messi saat ini sedang menjalani tugas bersama timnas Argentina di Copa America 2021. Messi telah menyatakan keinginannya untuk memenangkan trofi bersama timnas Argentina yang merupakan prestasi yang belum pernah diraihnya sepanjang karirnya. Karena itu mempersembahkan Copa America 2021 untuk Argentina akan menjadi kado terindah Messi di usia 34 tahun gini. Dan kini peluang Messi untuk membawa Argentina memenangkan Copa America masih terbuka lebar. Saat ini Argentina berada di posisi puncak grup A Copa America dan memastikan diri lolos ke babak 8 besar. Diketahui asa Messi untuk merengkuh gelar juara bersama timnas Argentina memang kerap terhenti di fase-fase akhir turnamen. Sebelumnya Messi harus puas hanya mampu membawa Argentina finish menjadi runner-up di Piala Dunia 2014 yang lalu dan 3 kali menjadi runner-up dalam Copa America. Gareth Southgate yakin timnas Inggris akan tingkatkan kualitas. Timnas Inggris berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Eropa 2021. Harry Kane dan kawan-kawan meraih kemenangan krusial 1-0 atas Republik Ceko. Kemenangan tersebut membuat Inggris lolos dari grup D sebagai juara grup dan akan melawan Jerman di babak 16 besar. Dan performa dari timnas Inggris mendapatkan sorotan sepanjang fase grup. Skuad asuhan Gareth Southgate dianggap tidak dapat tampil sesuai dengan kualitas pemain mereka. Terkait pandangan berbagai pihak yang memberikan penilaian buruk, Gareth Southgate menganggap timnya akan lebih baik lagi pada babak 16 besar. Southgate juga menyoroti aspek positif dan kemenangan timnya atas Republik Ceko. Sang pelatih menganggap keberhasilan bagi Harry Maguire dan juga Jordan Henderson untuk tampil setelah pulih dari cedera dapat memberikan dampak yang signifikan. Hungaria, tim tangguh yang gagal menuju babak 16 besar. Meski tidak diunggulkan, Hungaria secara mengejutkan mampu menahan imbang Jerman dengan skor 2-2 dalam pertandingan terakhir grup F Euro 2021. Meski akhirnya tersingkir di babak penyisihan grup, Hungaria boleh saja bangga sebab para pemain Hungaria mampu meladeni gempuran tim-tim unggulan seperti Portugal, Prancis, dan juga Jerman. Mereka sempat menahan Portugal di laga awal pada tanggal 15 Juni yang lalu sebelum akhirnya kalah dengan skor 0-3. Dan saat melawan Prancis, tim asuhan dari Marco Rossi itu berhasil menahan imbang Prancis dengan skor 1-1. Semangat pantang menyerah itu juga mereka perlihatkan ketika melawan Jerman. Dan Hungaria akhirnya berhasil menahan imbang Jerman dengan skor 2-2. Hungaria butuh lebih dari setengah abad untuk membentuk timnas yang dinilai cukup baik di Euro 2021 kali ini. Sejak mereka kalah dari Jerman Barat pada laga final Piala Dunia 1954, sinar dari timnas Hungaria yang saat itu diisi oleh Ferenc Puskás kini perlahan mulai meredup. UEFA resmi hapus peraturan gol tandang. Asosiasi Sepak Bola Eropa yakni UEFA resmi mengambil keputusan untuk mengubah peraturan yang dapat memberikan dampak yang besar. UEFA resmi memutuskan untuk menghapus peraturan gol tandang yang selama ini berlaku di kompetisi tingkat klub yakni Liga Champions dan juga Liga Eropa. Secara singkat, selama ini peraturan tersebut digunakan dalam laga yang berakhir dengan skor imbang setelah 2 leg dan tim yang mencetakkan lebih banyak gol tandang akan lolos ke babak berikutnya. Dan peraturan ini kadang dianggap membuat sebuah tim tampil defensif pada laga leg yang pertama, terutama ketika menjalani laga kandang.
Martin Odegaard pastikan tak akan kembali ke Arsenal. Gelandang timnas Norwegia yakni Martin Odegaard memastikan bakal memperkuat Real Madrid dan tak akan kembali ke Arsenal pada musim 2021-2022 mendatang. Odegaard menghabiskan paruh kedua musim 2020-2021 yang lalu bersama Arsenal dengan status sebagai pemain pinjaman. Dan selama 6 bulan memperkuat The Gunners, pemain berusia 22 tahun itu cuma mampu menyumbangkan 2 gol dan 2 assist dari total 20 penampilan di Arsenal. Lebih lanjut, Odegaard mengaku belum membahas peran apa yang ia akan jalani pada musim mendatang. Akan tetapi ia merasa sangat percaya diri bakal mendapatkan menit reguler bersama Ancelotti. Terbaru, perwakilan dari klub sudah memberitahu Odegaard bahwa ia akan masuk dalam skema Carlo Ancelotti pada musim mendatang. Takumi Minamino isyaratkan tinggalkan Liverpool. Setelah tidak mendapatkan menit bermain reguler di tim utama raksasa Liga Inggris tersebut, pada Januari 2021 yang lalu, Takumi Minamino akhirnya dipinjamkan menuju Southampton selama setengah musim. Artinya selepas 30 Juni 2021 nanti, Takumi Minamino harus sudah kembali ke Anfield. Dan di sisi lain, Liverpool Eko melaporkan dengan penampilannya yang cukup mengesankan selama dipinjamkan ke Southampton, maka membuka peluangnya untuk mendapatkan menit bermain secara reguler di tim utama Liverpool musim mendatang. Bahkan klub-klub di Liga Inggris dan Bundesliga dikabarkan juga tertarik untuk mengontrak sang pemain di bursa transfer musim panas ini. Dan Takumi Minamino menjelaskan ia ingin sekali kembali ke Liverpool dan berusaha untuk melakukan yang terbaik di bawah arahan dari Jurgen Klopp. Namun jika tidak ada peluang untuk tampil reguler bersama Liverpool, maka bisa saja ia akan memilih pinangan dari klub yang lain. PSG tertarik pulangkan David Luiz. Diketahui David Luiz dilepas Arsenal dengan status bebas transfer, sehingga ia bebas memilih klub yang baru mulai musim mendatang. Dan kontrak pemain berusia 34 tahun tersebut akan habis pada akhir bulan ini. Arsenal tidak mengaktifkan opsi perpanjangan kontrak, walaupun David Luiz sempat mempertimbangkannya. Dan kini Marseille, Rennes, dan beberapa klub top Brasil dikabarkan ingin segera menggaetnya. Tetapi dikutip dari Daily Mail, Presiden PSG yakni Nasser Al-Khelaifi secara mengejutkan ingin kembali memboyong David Luiz. Bek Brasil itu pernah membela PSG dari tahun 2014 hingga tahun 2016. Mantan bek Chelsea itu pernah 2 kali menjuarai Liga 1 Prancis, 2 Piala Prancis dan juga Piala Liga. Selama 2 tahun ia berada di PSG. Jika PSG tak jadi memenangnya, maka klub-klub top Brasil seperti Corinthians, Atletico Mineiro, Flamengo, Sao Paulo, Grêmio, dan juga Palmeiras siap untuk menampung jasa dari David Luiz. Rafael Varane pastikan bakal pergi dari Real Madrid. Pakar transfer Eropa yakni Fabrizio Romano punya informasi terkait masa depan dari Rafael Varane. Ia memastikan bahwa sang bek ingin pergi dari Real Madrid. Rafael Varane kabarnya sudah merasa cukup menghabiskan hampir 10 tahun karirnya di ibu kota Spanyol, sehingga ia merasa butuh tantangan yang baru dalam karirnya. Dan mumpung ia masih dalam usia yang prima, Rafael Varane ingin menjajal bermain di luar klub Spanyol pada musim panas ini, di mana ia dilaporkan tertarik untuk bermain di Liga Premier Inggris. Namun Fabrizio Romano mengklaim bahwa untuk saat ini Rafael Varane belum memutuskan untuk pindah ke klub mana. Sang bek benar-benar masih fokus ke Euro 2021 dan ia ingin membawa pasukan Les Blues memenangkan turnamen Euro tersebut. Jadi ia baru memutuskan kemana ia akan pindah setelah Euro 2021 selesai, di mana Fabrizio Romano juga menginformasikan bahwa Manchester United adalah salah satu tim yang dipertimbangkan oleh Rafael Varane. James Rodriguez masuk dalam rencana transfer AC Milan. Nama James Rodriguez baru saja semusim membela Everton, namun hal tersebut tak lantas membuat dia sepi dari perburuan. Terlebih dalam beberapa waktu terakhir, dia diklaim akan segera henggang usai Carlo Ancelotti memilih menukangi Real Madrid kembali. Memanfaatkan situasi itu, kini menurut laporan dari Football Italia, James masuk dalam rencana belanja milik AC Milan. Ketertarikan Rossoneri kepada pemain asal Kolombia itu disinyalir karena mereka memerlukan gelandang yang baru usai Hakan Calhanoglu resmi hengkang menuju Inter Milan.
Performa James Rodriguez di Everton memang tak terlalu buruk. Direkrut secara cuma-cuma dari Real Madrid, gelandang berusia 29 tahun itu sukses tampil dalam total 26 pertandingan dengan koleksi 6 gol dan juga 9 assist. Dan pulang untuk mendapatkan James Rodriguez sepertinya juga bukanlah hal yang mustahil. Selain karena sang pemain ingin berlaga di Liga Champions, AC Milan pun juga diklaim sudah bertemu dengan sang agennya yakni Jorge Mendes dan membahas soal peluangnya untuk bergabung ke San Siro. Dan itu adalah informasi bola kali ini. Dan bagi kalian yang ingin mengetahui informasi bola menarik lainnya, bisa kunjungi channel partner kami yakni Tahu Sport. Jangan lupa untuk di subscribe ya sob. Itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, wacau.